Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama adalah fase orientasi terlebih dahulu. Ingat, ini bukan settingnya, bukan gada, itu settingnya adalah KMB, kalau medical gada. Gada berarti dewasa di atas 14 tahun. Anak-anak di bawah 14 kan, menurut dengan American Pediatric Association 2024 nanti buka sendiri. Nah, seperti itu dewasa. Yang pertama KMB itu yang pertama adalah lakukan pengkajian terlebih dahulu. Ya, kalau digajarkan 3A, nama dia, nama pasien, nama lingkungan. Ya, ini kita lakukan pengkajian. Tapi yang pertama fase orientasi dulu. Datang, tek ya. Selamat siang. Maaf ya Mas. Nur, perkenalkan saya perawat Sania. Saya akan melakukan yaitu pembidikan pada tangan kiri Bapak. Ya. Nanti tempatnya yaitu di mana? Tempatnya nanti yang patah. Matius. Di mana? Di tibia atau di kruis? Mau di mana? Nah, kok di mana bingung ini? Kemarin saya sudah praktekkan di mana? Saya lupa di kelas. Jari. Bukan, jari itu untuk gips. Beda. Radius ulna mana? Radius ulna situ. Kalau tibia mana? Kaki. Oke, kita tibia ya. Kita jadi tibia. Tibia sebelah mana? Ayo. Tibia. Sebelah Kalau kruis. Tapi coba dicari dulu tibia di mana. Masa saya harus ngajarin anatomi dari nol lagi. Itu sudah saya jelaskan kemarin di kelas. Anatomi sekilas, ya, mana patella, mana femur, mana tibia, mana kruis. Ya, tapi saya ulang terus nih, ya. Mana tukai bawah mana? Ragu-ragu. Kalau kruis di mana kruis? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Lengan apa? Lengan atas. Benar kali itu. Ini radius ulna apa? Tunjuk, ayo di mana? Kalau ini apa? Tibia. Oke, harus paham ya. Ini kan ekstremitas besar. Kecuali saya tanya yang spesifik ya. Navikula mana? Navikula. Oh, saya tahu berarti ya. Ya. Oke, kita yaitu di mana sini? Tibia. Ya. Di sebelah tibia sepertiga sinistra. Mana itu sinistra? Sepertiga distal sinistra. Distal mana? Sinistra kiri. Kiri ya. Oke. Di sini. Oke. Pak, ini saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu ya Pak. Sebelumnya saya akan cek dulu identitas pasien di flashnya. Nama ditanya bener enggak, kamarnya bener enggak, nomor gelang di nomor ya, kemudian nama panjangnya, alamatnya ditanya, kemudian diagnosa medis. Biasanya ada nama yang sama juga, Pak. Keluhannya apa? Keluhan saya itu mual. Kakinya enggak patah? Enggak. Jadi bukan ya. Terus keluhannya apa? Kiri ya.
Oke, kita langsung melakukan pengkajian. Yaitu apa? IST. Hah? 5 NST berarti. Ini piye iki? Baru kita jelaskan di kelas kok lupa ya. Apa? 5 Oke, P pertama. Oh, maju sini ya, monggo. Siapa yang melakukan? Sini enggak apa. Nanti kita belajar bersama, enggak apa-apa. Jangan membelakangi kamera sini, jangan sampai miring. Nah, gitu. Nah, 5P. P yang pertama. Oke, silakan dikaji Mbak. Bacanya. Ditanya. Pak, yang nyeri sebelah mana, Pak? Kaki sebelah kiri Pak. Tapi ingat ya, walaupun pengajian kita harus mempersiapkan alat, yaitu apa? APD. Pakai APD ya. Oke. Apa? Nyeri. Nah, terus apa lagi? Benar, nyerinya harus spesifik, yaitu P, Q, R, S, T. Coba sebutkan P-nya apa? Mbak, kelihatan nggak dari sana? Kalau nggak, ya ini juga nggak apa-apa mungkin. Dibuat nyaman ya. P-nya apa? Waduh, ini Provokasi. provok, yaitu apa? Ditanya. Masuk ditanya, ayo. Pak, ini nyerinya gara-gara apa nggak, Pak? Jatuh Mbak kemarin. Dari lemari. Oh, Ya. Jatuh kemarin. Wanti. Apa itu? Quality. Kenapa Pak itu, Pak? Kualitas apa? Nyarinya seberapa? Dari 1 sampai 10. Nyerinya seperti apa? Nyerinya seperti apa, Pak? Dari skala 1 sampai 10. Skala. Skala berarti apa? Kualitas apa kualitas? Kualitas Jangan tanya, itu pertanyaan terbuka. Nyerinya apa? Nyerinya itu seperti tertusuk-tusuk, seperti nyerinya itu seperti lemas, itu kayak gitu. Nyerinya apakah dia itu nyerinya seperti pegel sekali, semutan gitu ya? Dia langsung. Pak, ini nyerinya itu seperti tertusuk-tusuk atau gimana, Pak? seperti tusuk-tusuk Mbak. Baik. Untuk lokasinya tadi di sebelah kiri, bagian bawah apa atas, Pak? Rasanya Sampaikan dulu R-nya apa gitu, biar teman-teman belajar R-nya. Bagian. Oke, sampaikan regio itu apa? Lokasi. Oke, bertanya. Lokasinya tadi sebelah mana, Pak? ini Pak agak ke atas sedikit Pak. Oke, sebelah kiri agak ke atas ya. Kemudian untuk skalanya 1 sampai 10 berapa, Pak? Bentar, jangan buru-buru 1 sampai 10, jangan buru-buru itu dulu. Sampaikan dulu Pak tentang 1 skala. Ada skala apa? Ringan, sedang. Kategorikan dulu, jangan ada 1 sampai 10 berapa? Oh, skala ringan berapa? 1 sampai 3. Nah, itu ringan. Kemudian sedang 4 sampai 7. 6. 4 sampai 6 kok jorok gitu 4 sampai 7. 4 sampai 7 atau 4 sampai 6? 7. Kemudian kalau berat 8 sampai 10. enggak, ada 2. Berat itu ada berat dan berat sekali, yang berat itu tidak bisa terlokalisir, berat yang tidak bisa tertahankan, yaitu 9 dan 10 ya. 7 sampai 8 itu adalah berat. Itu ya, paham ya? Jelaskan untuk Baik, Pak, ini untuk skalanya 1 sampai 10 itu 1 sampai 3 itu ringan, kemudian 4 sampai 7 itu 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 8 itu berat, 9 sampai 10 itu sangat sakit, Pak. Itu Bapak tak berada tertahankan beratnya. Bapak berada di skala berapa nih sebenarnya? Itu di 8 Pak. Berat berarti Pak sakit. Berat ya, berat ya. Jadi kan penjabaran nyeri kan itu kan sudah dijabarkan ya, ada kategori ringan, sedang, berat. Ada ringan, sedang, berat, dan berat sekali. Supaya nanti kita lebih spesifik memakai yang itu ya. Apakah beratnya itu tertahankan atau tidak gitu ya. Wah, P udah nyeri. Udah nih P yang kedua. Palor, Oke, apa itu? pucat. Oke, cek. Bisa dilihat apakah ada perubahan warna pada area nyeri atau area yang cedera. Iya. Itu ya. Kemudian apa lagi? Parestesia, Oke, apa? kesemutan, Oke, dilakukan berarti di al. papasi. Pak, ini terasa kesemutan apa ada terasa Terasa pedas, atau Pak? tidak? Ya. Betul Pak, ada rasa. Terasa
terasa. Dan apa lagi? Consciousness. Ditambah nadi yang terdekat. Lemah. Nadinya terasa kuat atau tidak, lemah tidak atau tidak berangkat. Gimana hasilnya? Lemah Pak. Lemah. Oke. Kemudian apa lagi? Scalar di Apa itu paralisis? kelemahan gerak. Pak, ini kalau dibuat jalan itu Bapak sedikit kesakitan atau kesusahan gerak Pak? Suruh aja bergerak, bisa nggak Gerak bergerak? Pak? Coba Nggak gerakin. bisa. Tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Ditanya baju numpuk. Saya jatuh saya belum bisa berdiri Bu. Kemudian habis itu udah, oke. Habis itu langsung itu dilakukan di awal sama di akhir ya nanti ya. Oke. Langsung kita siapkan. Ya Mas. Nah, oke. Nah, silakan. Ini yang mana? Yang mana? Baiknya. Oke. Pakai ini. Berdua sama itu dua orang. Prinsipnya adalah dia itu mencakup dua organ. Tapi ingat ya, sudah saya sampaikan di kelas, jangan mengganggu ekstremitas yang lain. Ekstremitas yang lain itu ketika kita di sini mentok sini boleh nggak boleh, tapi jangan sampai ini membuat tidak bergerak. Ya. Seperti itu. Ya. Dua organ ya. Kemudian saya akan caranya yang ini dulu aja ya. Caranya yang ini dulu saja. Coba langsung dilakukan pembidian. Enggak usah kaget. Ini bisa enggak? Ini ada yang karena sama atau enggak sih? Bisa kan? Ini besar ini. Ini besar. Oke, nah, bisa lebih besar. Nah, yang satu memegangi, yang satu lakukan itu. Saya ajarkan dua ya, memakai elastik perban sama memakai. Mbak jangan di situ, Mbak kelihatan sini nggak apa-apa. Jangan sampai mengganggu pembelajaran itu untuk nanti yang nggak datang kelas G, soalnya banyak yang kemarin ikut di RSCM mau pelatihan apa ya. Tapi kelihatan nggak? Kalau sini kelihatan, di sini juga bisa, di situ juga nggak apa-apa. Bebas ya. Jangan di atas kamera, kamera itu di luar itu ya. Iya. Kayaknya gini teman-teman. Yang satu yang satu kita lihat ya. Seperti ini ya, lihat ini kan ini harus tidak boleh apa ya, tidak boleh ini lepas ini seperti ini kemudian ini dipaskan dulu, maaf ya sini sama sini pas dulu kemudian jangan sampai Anda nanti ketika sudah selesai terlalu kencang atau terlalu enggak, jadi dicek yaitu tadi 50. Yuk, coba. Yang satu gini, itu yuk langsung Mbak. Bukan. Urutannya dari mana? Proksimal ke bawah ke atas atau bawah ke atas ke bawah? Itu ada loh. Jadi catat loh, masa lupa. Yuk. Atas ke bawah atau bawah ke atas? Ayo. Saya jelasin dulu di kelas. Nah, paham ya? Proksimal ke distal, distal ke proksimal. Saya jelaskan di kelas, di buku juga ada. Yang duduk di depan mesti ingat ya. Di belakang ngelamun ya. Itu namanya spiral ya. Spiral itu seperti ini caranya. Maaf ya, terus ini spiral ini kayak gini. Ini spiral. Pucuk rebung itu bagaimana pucuk rebung? Pucuk rebung seperti itu. Jenisnya ada banyak banget sebenarnya, tapi nanti waktunya habis. Karena kan kita pembidian. Seperti ini. Kalau ini lebih kuat, tapi makan banyak ini apa? Makan banyak beratan. Lihat ya. Nah, ya kan seperti ini nanti bentuknya. Ini tapi lebih kencang nih. Lihat ya, bentuknya seret kayak gitu. Lanjutin.
Ini kira-kira keluar outcome Bapak? Apa? Ini kira-kira keluar di outcome. Keluar semua kan? Yang semua skill kan keluar semua. Biasanya pembidayan atau gips aja atau Kalau kemarin itu dua-duanya, ada yang gips dulu, ada yang pembidayan dulu. Ya. Gips nanti saya ajarkan 2 teknik. Sebenarnya teknik pemasaran juga ada banyak, ya. Tergantung sikon dari pasien, ya. Yang saya ajarkan di kelas itu gipsnya dipotong dulu itu karena apa? Disesuaikan dengan karakteristik pasien. Teknik yang diputar langsung juga bisa, ya. Kalau dalam teori itu 5 lembar, tetapi ketika di lapangan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Oh ini sudah kencang ya, cukup. Gitu ya. Oke, itu sudah. Sekarang kita latihan dengan mitela. Latihan dengan mitela ya. Ya belum, kalau selesaikan dulu aja. Mitela minimal adalah 4 ya. Mencakup 2 organ, 1, 2, ya 5 lah berarti ya. 1, 2, 3, berapa? Ini caranya ada 2, bisa seperti ini, taruh di bawahnya 1, 2, 3, 4. Yang langsung dicantelkan aja. Nanti harus sampai selesai situ ya. Oke. Nah itu. Sekarang memakai mitela. Sekarang memakai mitela. Yuk. Ini dicantelkan dulu punya. Gini mbak caranya. Belum pernah ya mbak? Iya. Belum. Tarik. Tapi besok kalau 8 makanya mitanya mitela sekarang. Pegangin dong, 1 megang. Ya, anggap aja ini di situ. Yuk. Oh megang semua. Ya. Yang 1 diangkat. Saya nggak angkat caranya. Kayak tadi ya gini. Maaf. Nah. Ini diikat. Yang gini ya, dipastikan dikencang. Minimal ada 2 organ kan yang patah sini, di sini juga, sini juga. Pak, yang patah sini kenapa sini ikut di bidai ya? Itu untuk meminimalisasi gesekan kayak gitu. Ada yang menyampaikan, perawat yang menyampaikan kalau seperti ini di sini biar bisa nekuk aja ya, nanti risiko untuk mobilisasi. Jadi risikonya nanti tulangnya akan geser-geser supaya lebih safety-nya seperti ini. Udah ya, seperti ini. Setelah sudah kita cek dulu 5P tadi di akhir ya. Gimana Pak, masih nyari tidak? Ditanyain tidaknya. Yang praktik saya loh nanti. Yuk ditanya. Gimana Pak, masih nyeri? masih nggak kerasa banget. Terus kalau diikat gimana? Masih pucat ya. Ya nanti kan besok dibuka. Ini kan hanya praktek aja. Dan apa lagi? Dicek masih sama. Kemudian apa lagi? Palpasi. Terus nadinya, terus suruh juga cek kelonggarannya, longgar atau tidak. Oh dan ini masih longgar, ini kencang ya, kan berarti aman ya. Evaluasi subjektif sama objektif. Subjektif apa yang disampaikan pasien, objektif apa yang kita lihat. Rencana tidak lanjutnya kita ronsen ya Pak. Ya, doakan pada pasien, doakan semoga cepat sembuh. Udah punya pacar belum? Calon istri belum? Iya loh. Belum. Ya, doakan semoga cepat dapat jodoh juga ya. Gitu ya. Oke, kita cuci tangan. Oke, selesai. Oke, stop dulu Mas.